Bab 1351 Pergeseran Spasial. Zhao Feng mengikuti tim Tanah Suci Ruang Waktu saat terbang ke kejauhan. Dewa kuno Luoling, siapa orang ini? Seorang anggota tim akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zhao Feng masih muda, namun dia sudah menjadi dewa kuno peringkat 8. Selain itu, bahkan tanpa Eye of Spacetime, dia sangat berhasil dalam Spacetime Intent. Bahkan di Tanah Suci Ruang Waktu, akan sulit untuk menemukan murid yang luar biasa seperti Zhao Feng. Aku mengenalnya saat menyusup ke Balai Setan Surgawi. Dia juga seorang penyusup, dan hanya karena kami berdua bekerja sama, kami dapat bertahan hidup. Dewa kuno Luoling melirik Zhao Feng sebelum berkata. Di Balai Setan Surgawi, dia tidak pernah melihat penampilan asli Zhao Feng. Dia hanya bisa memastikan melalui suaranya bahwa Zhao Feng tidak setua itu. Sebelumnya, ketika dia melihat penampilan asli Zhao Feng, dia sedikit tertegun. Zhao Feng memiliki penampilan yang tampan dan sikap yang sangat baik. Bersama dengan mata kiri misterius dan rambut perak yang indah, dia tampak lebih misterius dan mempesona. Seorang penyusup, anggota dari Tanah Suci Ruang Waktu, semuanya tercengang. Mereka tidak mengira ini adalah identitas Zhao Feng. Mereka juga tertarik untuk mendengar bahwa Dewa Kuno Luoling dan Zhao Feng telah membantu satu sama lain untuk bertahan hidup. Dewa Kuno Luoling sekarang adalah Dewa Kuno peringkat 9, dan siapapun yang bisa membantunya pasti tidak sederhana. Dari faksi mana Gutsir menjadi anggotanya? Cakrawala Merah Dewa Kuno langsung bertanya. Seseorang dengan bakat Zhao Feng mungkin berasal dari faksi utama, bahkan mungkin Tanah Suci Alam Dewa. Tetapi jika Zhao Feng termasuk dalam faksi utama, mengapa dia menyusup ke Balai Setan Surgawi sendirian? Selain itu, dia juga tertarik untuk mendengar apa tujuan Zhao Feng menyusup ke Balai Setan Surgawi. Tujuan macam apa yang membuatnya layak untuk bertualang sendirian dalam bahaya seperti itu? Perlombaan spiritual, Zhao Feng langsung berkata. Dengan penampilannya yang terungkap, akan sangat mudah untuk mengetahui siapa dia, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya. Ras spiritual, anggota Tanah Suci Ruang Waktu mulai berpikir. Zhao ini akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Di masa depan, ketika saya memiliki kesempatan, saya secara pribadi akan berkunjung untuk berterima kasih kepada kalian semua. Zhao Feng segera mengucapkan selamat tinggal. Dia hanya meminjam tangan dari Tanah Suci Ruang Waktu untuk melarikan diri dari Balai Setan Surgawi, tetapi dia tidak berniat untuk bepergian bersama mereka kembali ke Tanah Suci Ruang Waktu. Kalau begitu selamat tinggal. Cakrawala Merah Dewa Kuno tidak mencoba untuk menahannya. Selamat tinggal. Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Kuno Luoling dan pergi. Tapi setelah berjalan agak jauh, dia tiba-tiba berhenti. Mari kita coba pergeseran tata ruang. Pergeseran spasial membutuhkan inten ruang tingkat 6, dan jauh sebelum mencapai itu, Zhao Feng mulai mencoba memahaminya. Saat ini, dia sudah memahami 70 hingga 80% darinya. Untuk meningkatkan peluang sukses, Zhao Feng mengenakan jubah ruang waktu. Bats, Twish, pusaran spasial mulai berputar di sekitar Zhao Feng. Secara bertahap, pusaran spasial menyusut, tetapi riak spasial semakin intensif. Sesaat kemudian, tubuh Zhao Feng jatuh ke pusaran spasial kecil. Lebih dari 10 juta li jauhnya. Bats, Swoosh, pusaran spasial tiba-tiba muncul, dan sosok Zhao Feng perlahan muncul darinya. Satu shift bisa mencakup lebih dari 10 juta li. Zhao Feng tercengang. Jarak ini puluhan kali lebih besar dari jarak yang ditempuh oleh gerakan instan. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng menggunakan pergeseran tata ruang, dia masih punya ruang untuk berkembang. Selain itu, meskipun pergeseran spasial dapat mencakup jarak yang lebih jauh daripada gerakan instan, seni ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk bersiap, waktu di mana dia dapat dengan mudah diganggu. Dewa Kuno Luoling, bagaimana Anda bisa mengenal Zhao Feng? Apa tujuannya menyusup ke Balai Setan Surgawi? Beberapa anggota tim segera mulai mempertanyakan Dewa Kuno Luoling. Aku bertemu dengannya saat mencoba menyusup ke aula rahasia. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan hewan peliharaannya, Dewa Kuno Luoling langsung menjawab. Menyelamatkan hewan peliharaannya? Dewa Kuno Luoling, kau ditipu oleh anak itu, bukan?
Seorang dewa kuno peringkat 8 berambut biru samar-samar tersenyum. Dalam pandangannya, meskipun dewa kuno Luoling memiliki bakat yang mengesankan dan kekuatan yang luar biasa, dia masih terlalu muda dan kurang berpengalaman. Dewa kuno Luoling dengan dingin melirik orang ini, tetapi dia tidak menjawab. Benar, dewa kuno Luoling, dengan kekuatanmu, bahkan jika kau menghadapi bahaya, Zhao Feng seharusnya tidak bisa membantumu dengan apapun, dewa kuno Scarlet Firmament tiba-tiba berkata. Sebelumnya, dengan Zhao Feng hadir, terlalu canggung baginya untuk mengatakan apapun. Aku bisa masuk ke peringkat 9 sepenuhnya karena dia. Dewa kuno Luoling berhenti di situ, tidak menjelaskan terlalu detail. Apa? Anggota Tanah Suci Ruang Waktu semua tercengang mendengar ini. Zhao Feng adalah orang yang membantu dewa kuno Luoling masuk ke peringkat 9? Ada beberapa orang yang hadir yang masih peringkat 8 dewa kuno, dan mereka semua terlalu ingin tahu bagaimana Zhao Feng telah membantu dewa kuno Luoling masuk ke peringkat 9. Tetapi pada saat ini, energi kematian yang menindas tiba-tiba turun, dan dunia menjadi gelap. Semua anggota Tanah Suci Ruang Waktu, termasuk Cakrawala Merah Dewa Kuno, menjadi serius. Mereka semua sangat akrab dengan energi ini, itu tidak lain adalah milik Dewa Kesendirian Surgawi. Tiba-tiba, sosok hitam muncul di hadapan mereka. Tatapan jahat dewa-dewa kesendirian surgawi menyapu mereka, ekspresinya suram dan masam. Di mana Zhao Feng? God Lord Heavenly Solitude terus terang bertanya. Dengan penampilan Zhao Feng terungkap, Balai Setan Surgawi segera mengidentifikasi dia. Hilang? Cakrawala Merah Dewa Kuno segera berkata. Hilang? Haha, Tanah Suci Ruang Waktu Anda terlalu tidak tulus. Anda benar-benar mengeluarkan orang luar. God Lord Heavenly Solitude dengan dingin mendengus, dan tekanan tak terlihat segera membebani para anggota Tanah Suci Ruang Waktu. Mereka semua meringis, bahkan sulit bernapas, dan beberapa dari mereka memelototi ketidakpuasan pada Dewa Kuno Luoling. Sepertinya kami tidak membawa Zhao Feng, tetapi Zhao Feng mengikuti kami. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah anggota dari Tanah Suci Ruang Waktu. Dewa Kuno Scarlet Cakrawala tanpa rasa takut berkata. Dia yakin bahwa Dewa Kesendirian Surgawi tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Bagaimanapun, mereka tidak melakukan kesalahan apapun, dan tekanan mengintimidasi Dewa Ruang Waktu masih ada. Bagus, mata Dewa-Dewa Surgawi Solitude melotot saat dia menatap kelompok itu, menahan energi kematian yang menyebar ke seluruh area. Jika bukan karena fakta bahwa Dewa Kesendirian Surgawi sedang melakukan yang terbaik untuk menahan diri, semua Dewa Kuno peringkat 8 yang hadir pasti sudah kehilangan nyawa mereka. Dari sini, orang bisa melihat betapa marahnya God Lord Heavenly Solitude. Tapi ini benar-benar bisa dimengerti. Tujuan utamanya dalam mengunjungi Balai Setan Surgawi adalah untuk mengambil kucing warisan surga. Mengambil hasil penelitian dan harta lainnya adalah hal kedua. Meskipun begitu, selama kunjungannya, dia bertemu dengan Dewa Ruang Waktu dan dipermalukan. Yang lebih penting, kucing warisan surga telah hilang. Saya percaya bahwa semua anggota Tanah Suci Ruang Waktu ini tidak sengaja menipu saya. God Lord Heavenly Solitude secara bertahap menjadi tenang. Orang itu menjarah banyak harta dan sumber daya berharga dari Balai Iblis Surgawi dan membunuh banyak ahli Dewa Kuno. Ke arah mana dia pergi sekarang? God Lord Heavenly Solitude terus terang bertanya. Dia tidak lagi punya alasan untuk menargetkan Tanah Suci Ruang Waktu. Zhao Feng mungkin baru saja pergi dan mungkin masih bisa menyusul. Anggota dari Tanah Suci Ruang Waktu tidak bisa menahan nafas. Apa yang istimewa dari Zhao Feng ini sehingga Dewa Kesendirian Surgawi secara pribadi akan pergi untuk menangkapnya? Lewat sana, Dewa Kuno Luoling menunjuk satu jari. Ekspresi Cakrawala Dewa Scarlet Kuno berkedip, tetapi dia tetap diam. Dewa Kuno Luoling secara alami menunjuk ke arah yang salah, kebalikan dari arah yang ditinggalkan Zhao Feng. God Lord Heavenly Solitude tertegun dan juga tidak mengatakan apa-apa. Saat menyelidiki Zhao Feng, dia secara alami mengetahui bahwa Zhao Feng adalah anggota dari ras spiritual, dan Dewa Kuno Luoling menunjuk ke arah yang berlawanan dari ras spiritual. Tetapi Zhao Feng mungkin telah meramalkan bahwa Balai Setan Surgawi akan mengejarnya. Jadi baginya untuk berangkat ke arah yang berlawanan benar-benar dapat dimengerti. Sesaat kemudian, God Lord Heavenly Solitude lenyap. Dunia mendapatkan kembali kecerahannya, dan beban terangkat dari tubuh semua orang. Dewa Kuno Luoling, kenapa kau melakukan itu? Anda telah menyinggung dewa-dewa? Lelaki tua berambut biru itu langsung bertanya.
Mereka semua merasakan kerinduan, rasa hormat, dan ketakutan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dia membantuku masuk ke peringkat 9, jadi aku akan membantunya kali ini. Dewa kuno Luoling tidak terganggu saat dia menjawab dengan lembut. Sebenarnya, Zhao Feng membantunya masuk ke peringkat 9 adalah bagian dari kesepakatan, dan kedua belah pihak telah memenuhi tujuan mereka. Ayo pergi, cakrawala merah Dewa kuno menggonggong. Meskipun Dewa kuno Luoling telah menipu Dewa Kesendirian Surgawi, bahkan jika Dewa Kesendirian Surgawi gagal menangkap targetnya, dia tidak memiliki bukti kuat untuk mengklaim bahwa Tanah Suci Ruang Waktu telah menipunya. Namun, jika dia kembali untuk menanyai mereka lagi, itu akan menjadi masalah. Anggota dari Tanah Suci Ruang Waktu dengan cepat meninggalkan daerah itu. Adapun Zhao Feng, dia sibuk meneliti pergeseran tata ruang, tidak menyadari bahwa dia baru saja menghindari krisis yang mematikan. Bats, Swoosh, seorang pria berjubah perak muncul di tengah pusaran spasial. Meski butuh banyak energi, itu sangat berharga, mengingat jarak yang ditempuh. Zhao Feng sangat puas dengan pergeseran tata ruang. The Ancient Desolate Realm of God sangat luas, dan setiap perjalanan panjang dan membosankan. Ini juga mengapa hampir setiap dewa sejati dan dewa kuno akan mencoba memahami maksud luar angkasa. Zhao Feng bepergian dengan spatial ship, sesekali beristirahat. Dalam waktu kurang dari 10 hari, dia tiba di pinggiran puncak iblis hitam. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar dewa kuno mengambang roh dan yang lainnya. Zhao Feng merenung. Metode komunikasinya diblokir begitu dia memasuki aula iblis surgawi, jadi Elder Floating Spirit dan yang lainnya tidak akan bisa menghubungi Zhao Feng. Sekarang, periode waktu untuk misi perdagangan ras spiritual sudah lama berakhir. Tim balap spiritual mungkin sudah kembali. Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk mengamati puncak iblis hitam. Sejak mata spiritual Tuhannya berevolusi, jangkauan penglihatannya telah meluas, dan itu mampu melihat lebih jauh. Selain itu, saat menggunakan matanya, dia tidak akan ditemukan oleh siapapun, tetapi sens ilahi akan menyebabkan dia segera terdeteksi oleh para ahli dengan level yang sama. Mereka mungkin pergi. Zhao Feng mengamati banyak area, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda ahli ras spiritual. Aku bertanya-tanya bagaimana Kun Yun. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, dia sedang bersiap untuk memberitahu ras spiritual sesepuh untuk membawa Kun Yun bersama mereka ketika mereka pergi, tetapi di tengah jalan, Zhao Hui diculik, jadi dia tidak dapat menyampaikan permintaan ini. Selama Kun Yun memberitahu segalanya tentang ras spiritual tetua, roh mengambang dewa kuno tidak diragukan lagi akan mengulurkan tangan membantu. Tetapi ketika Zhao Feng mengamati kediaman Kun Yun, tatapannya menjadi gelap. Di puncak luar, sebuah rumah dikelilingi oleh murid puncak luar. Kun Yun, keluarlah dan tukar beberapa petunjuk dengan kami. Seorang pemuda jangkung dan kurus tertawa keras. Selama kamu mengalahkanku, kamu dapat mengambil kembali artefak ilahi kualitas rata-rata yang hilang dari diriku dan menjadi murid nomor 1 dari puncak luar, yang pasti akan segera memasuki puncak dalam. Pemuda itu tertawa sambil terus mengejek. Cepat keluar, Kun Yun, dasar kura-kura pengecut. Beberapa lusin murid puncak luar bergabung. Kun Yun, aku sudah meminta instruksi darimu berkali-kali, tapi kamu tidak memberiku wajah apapun. Karena itu masalahnya, aku harus mendobrak pintumu. Pemuda kerangka memasang senyum buas dan menyerbu ke pintu. Tapi tiba-tiba, tekanan yang mengerikan turun. Ledakan, bang. Pemuda kerangka itu memuntahkan darah saat dia terlempar ke belakang. Bab 1352 orang yang dicari. Di dalam kamarnya, Kun Yun mendengar bahwa pemuda kerangka itu akan mendobrak pintunya dan menggigil. Karena mereka berdua adalah murid puncak luar, pemuda kerangka akan dihukum karena memaksa masuk ke kamar sesama murid. Namun, tindakan pemuda kerangka itu semuanya atas perintah True God Cloudbreaker, dan True God Cloudbreaker sekarang menjadi murid inti yang mulia dan terhormat. Petugas yang bertanggung jawab atas murid puncak luar tidak ingin menyinggung dewa sejati Cloudbreaker, jadi dia menutup mata. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindari pertarungan ini, Kun Yun membuka pintunya. Tapi tiba-tiba, sosok turun di depannya. Pada saat yang sama, tekanan yang mengejutkan menyebar keluar. Pemuda kerangka segera terlempar kembali ke tanah, tidak bisa bangkit untuk beberapa waktu. Orang lain di daerah itu segera merasa seperti ada gunung di pundak mereka, dan mereka merasa sangat sulit berdiri. Ini siapa? Kakak senior. Pemuda kerangka itu menatap ketakutan pada Zhao Feng.
Kekuatan orang ini jauh melebihi imajinasinya. Hanya seorang murid inti yang bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, tetapi pemuda kerangka tidak mengingat orang seperti ini di Black Devil Peak. Semua murid puncak luar lainnya berlutut. Kun Yun, kenapa kamu masih di sini? Zhao Feng tiba-tiba berbalik dan bertanya. Kun Yun menatap ahli ini dengan kaget, ingin tahu kakak laki-laki atau tua terhormat mana yang memutuskan untuk membantunya kali ini, tetapi ketika dia melihat wajah Zhao Feng, dia membeku. Kamu, Zhao Feng! Kun Yun berteriak ketakutan. Meski warna mata dan rambutnya telah berubah, wajahnya tidak jauh berbeda. Kun Yun juga tahu bahwa kiri Zhao Feng terus berkembang. Ketika Kun Yun memanggil nama Zhao Feng, satu atau dua murid luar Black Devil Peak meringis. Salah satunya adalah pemuda kerangka. Zhao Feng dari perlombaan spiritual. Pemuda kerangka segera bangkit, tidak ada lagi rasa hormat di wajahnya. Dia awalnya percaya bahwa ini adalah beberapa kakak laki-laki atau penatua puncak iblis hitam, tetapi sebenarnya Zhao Feng. Zhao Feng adalah anggota dari ras spiritual, jadi secara inheren salah baginya untuk menyerang murid-murid Black Devil Peak. Selain itu, dia bahkan tidak melakukan apapun pada Zhao Feng, tetapi Zhao Feng menyerang lebih dulu. Selain itu, orang yang mendukung pemuda kerangka, True God Cloudbreaker, juga merupakan murid inti, dengan status yang mirip dengan Zhao Feng. Zhao Feng, kamu berani menyusup ke puncak iblis hitam dan menyerang murid. Tunggu saja di sini untuk dihukum? Pemuda kerangka dengan dingin berkata. Zhao Feng tidak menunjukkan rasa takut, bahkan tidak melirik pemuda itu. Ini seperti ini, Kun Yun sudah hampir mencapai titik puncaknya, jadi dia segera menjelaskan apa yang sedang terjadi. Awalnya, ketika Zhao Hui menghilang, Black Devil Peak mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi tidak ada yang ditemukan. Dengan demikian, Kun Yun hanya bisa memberitahu para tetua ras spiritual tentang segala sesuatunya sendiri dengan harapan bisa melarikan diri dari tempat ini. Sayangnya, True God Cloudbreaker diam-diam mengirim orang untuk memenjarakan Kun Yun di kediamannya, menyebabkan dia kehilangan kesempatan. Setelah itu, Kun Yun menjadi sasaran berkali-kali oleh True God Cloudbreaker dengan tujuan menjarahnya dari semua harta dan artefak ilahi. Belum lama ini, Kun Yun terpaksa menerima jodoh. Dia percaya bahwa, dengan 3 artefak divine berkualitas rata-rata, dia bisa melawan pemuda kerangka. Tetapi yang mengejutkan, pemuda kerangka itu telah menerima artefak ilahi berkualitas rata-rata dari True God Cloudbreaker. Artefak ilahi ini, dikombinasikan dengan kekuatannya yang sangat luar biasa, mengakibatkan kerugian Kun Yun, dan dia terpaksa menyerahkan salah satu artefak ilahi miliknya. Aku akan membawamu dari sini, kata Zhao Feng lugas. Dia kemudian berbalik dan menatap pemuda kerangka itu dengan dingin. Dalam sekejap, kerangka pemuda itu merasa seperti langit sedang runtuh, tubuhnya di bawah tekanan begitu besar sehingga dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Mati, Zhao Feng menggonggong. Jiwa pemuda kerangka itu langsung dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Tubuhnya jatuh ke tanah. Dimensi interspesial melayang keluar dari tubuhnya dan ke sisi Kun Yun. Saat dia mengambil dimensi interspesial, Kun Yun menjadi sangat bersemangat. Ini adalah kekuatan, membunuh sesuka hati, membantai dewa sejati seperti semut. Ledakan, ledakan. 2 energi iblis tiba-tiba keluar dari puncak luar. Siapa pergi ke sana yang mengganggu puncak iblis hitam? 2 dewa kuno dari Evil Dao bergegas menuju lokasi Zhao Feng. Zhao Feng telah melewati barisan sensorik Black Devil Peak. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja memancarkan auranya, Black Devil Peak pasti masih tahu tentang kedatangannya. Suos, suos. 2 sosok dengan cepat muncul. Mereka memindai daerah itu, dan ketika mereka melihat kerangka pemuda, ekspresi mereka menjadi gelap. Lebih tua, murid-murid puncak luar semua membungkuk. Zhao Feng, kamu dengan berani menerobos puncak iblis hitam dan membunuh salah satu muridnya? Apakah Anda tidak memperhatikan puncak iblis hitam? Salah satu sesepuh bertanya dengan dingin. Aku sedang membantumu membersihkan rumah. Ekspresi Zhao Feng berubah suram saat dia memindai 2 dewa kuno, tubuhnya memancarkan tekanan yang tak terlihat. Kedua tetua dewa kuno mengawasi puncak luar, jadi mereka hanya peringkat 7. Zhao Feng bisa membunuh seseorang dengan tingkat kekuatan ini hanya dengan sekali pandang. Peringkat 8. Ekspresi di wajah kedua sesepuh langsung rileks. Itu hanya kematian seorang murid puncak luar. Mereka merasa bahwa seorang junior yang bertindak begitu berani membutuhkan pelajaran yang keras, tetapi mereka tidak berharap Zhao Feng menjadi dewa kuno peringkat 8.
Berdasarkan apa yang mereka ketahui, Zhao Feng baru saja masuk ke peringkat 7. Bagaimana dia bisa begitu cepat mencapai peringkat 8? Zhao Feng, karena kamu telah membunuh seorang murid Black Devil Peak, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Anda harus memberikan penjelasan kepada atasan kami. Kedua sesepuh berbicara dengan nada yang lebih lembut, memutuskan untuk meninggalkan masalah ini untuk ditangani oleh anggota eselon atas. Baik, Zhao Feng mengangguk. Membunuh murid puncak luar bukanlah masalah besar, tetapi Zhao Feng juga ingin mengambil murid puncak luar juga. Kedua tindakan yang ditambahkan bersama-sama ini benar-benar membuat Zhao Feng tampak kurang ajar dan sombong, tidak menunjukkan perhatian pada puncak iblis hitam sama sekali. Di ruang konferensi, ini Zhao Feng. Penatua Tao dengan hati-hati memeriksa Zhao Feng dan mengangguk sedikit. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai ras spiritual yang paling jenius. Dia langsung masuk ke peringkat 6, baru-baru ini masuk ke peringkat 7, dan sekarang peringkat 8. Bakat kultivasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan anggota ras spiritual dengan garis keturunan paling tebal. Di sisi lain, mata tetua berwajah iblis itu berbinar. Black Devil Peak dibagi menjadi dua kelompok. Partai di mana Penatua Tao berada menginginkan hubungan yang baik dengan ras spiritual, sementara pihak Penatua berwajah setan ingin memperburuk hubungan dengan ras spiritual dan membangun hubungan dengan faksi yang berbeda. Zhao Feng, bagimu membunuh dengan santai murid puncak iblis hitamku terlalu sombong padamu. Penatua berwajah iblis tiba-tiba mengkritik Zhao Feng, energi yang kuat muncul dari tubuhnya. Beberapa waktu sebelumnya, ketika kelompok ras spiritual pertama kali tiba, dia telah mengusulkan pertarungan dalam upaya memperburuk hubungan antara kelompok Penatua Tao dan ras spiritual. Namun, pada akhirnya, Zhao Hui datang entah dari mana dan merusak rencananya. Dia sekarang ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghukum Zhao Feng dengan keras, sehingga mendapatkan ketidaksenangan ekstrim dari ras spiritual dan mencapai tujuannya semua sama. Elder, pertama-tama saya akan berbicara tentang masalah lain. Saya adalah saudara yang sangat baik dengan Zhao Hui, dan ketika saya bepergian melalui zona antian, saya mendengar bahwa dia telah hilang, jadi saya mulai mencarinya. Zhao Feng mengubah topik pembicaraan. Zhao Hui, Penatua berwajah iblis itu terkejut, dan kemudian dia mengadopsi nada yang sangat simpatik. Meskipun dia tidak hilang di Black Devil Peak, kami masih sangat menyesal. Apakah Anda dapat menemukan sesuatu? Petik 2. Dia baru saja selesai berbicara ketika Zhao Feng memanggil Zhao Hui dengan lambaian tangannya. Pemandangan ini membuat Elder berwajah iblis ketakutan yang agak buruk. Bagaimana orang yang dikirim ke balai iblis surgawi bisa muncul hidup-hidup? Saya diculik oleh murid Black Devil Peak. Zhao Hui segera berkata, ada sesuatu seperti itu. Penatua Tao segera meringis. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Black Devil Peak terlibat dalam membuat Zhao Hui hilang. Dia harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Sesaat kemudian, Zhao Hui merilis gambar ingatannya, mengungkapkan bagaimana dia diculik pada hari itu. Tenanglah, Black Devil Peak secara pribadi akan menangani keduanya dan juga mengkompensasi ras spiritual. Sesepuh berwajah iblis itu dengan benar menyatakan, itu hanya dua murid puncak batin biasa. Dia akan mengirim orang untuk menghabisi mereka dan menyingkirkan bukti. Selain itu, apakah para penatua tahu tentang balai setan surgawi? Zhao Feng tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Balai setan surgawi, kedua tetua berseru serempak. The Heavenly Demon Hall adalah faksi di mana parti elder yang berwajah iblis telah menjalin hubungan secara rahasia. Dia secara alami mengetahuinya, tetapi dia tidak membayangkan bahwa Zhao Feng juga akan mencari tahu tentang balai setan surgawi dalam penyelidikannya. Penatua Tao tercengang karena dia baru saja menemukan bahwa kelompok penatua berwajah iblis sedang berkomunikasi dengan beberapa faksi misterius yang dikenal sebagai balai setan surgawi. Fakta bahwa kelompok penatua berwajah iblis baru-baru ini menjadi jauh lebih kuat hampir pasti karena balai setan surgawi ini diam-diam mendukung mereka, tetapi Penatua Tao belum menemukan informasi spesifik tentang faksi ini. Beberapa saat lalu, saat mencari Zhao Hui, saya kebetulan menemukan medan perang. Kedua sisi pertempuran ini adalah balai iblis surgawi dan tanah suci ruang waktu. Zhao Feng memandang elder berwajah iblis saat dia perlahan berbicara. Elder berwajah iblis memiliki ekspresi yang sangat suram. Mereka telah bekerja dengan balai setan surgawi untuk beberapa waktu, jadi dia secara alami mengerti bagaimana faksi ini berperilaku sendiri. Bajingan itu benar-benar berani merebut keturunan mata dewa dari tanah suci ruang waktu dan akhirnya ditemukan.
Penatua berwajah iblis diam-diam mengutuk. Mereka baru saja memulai perdagangan dengan Balai Setan Surgawi. Dalam beberapa bulan ke depan, Balai Setan Surgawi akan menyerahkan sumber daya yang mereka janjikan. Tetapi sekarang, Balai Setan Surgawi jelas mengalami kesulitan. Elder, Anda tampaknya sangat prihatin tentang faksi ini? Zhao Feng samar-samar tersenyum pada tetua berwajah iblis itu. Sebelum dia mendapat jawaban, Zhao Feng melanjutkan, Balai Setan Surgawi sangat tidak normal dan memiliki banyak ahli, tetapi pada akhirnya, Dewa Ruang Waktu mengirim kekuatannya melalui ruang untuk turun, mengakhiri segalanya. Saat ini, Balai Setan Surgawi telah lenyap. Petik 2. Kedua sesepuh gemetar mendengar kata-kata ini. Saya tidak berpikir bahwa Balai Setan Surgawi ini benar-benar akan menyinggung tanah suci ruang waktu dan bahkan menyebabkan Dewa Ruang Waktu bertindak. Penatua Tao dipenuhi dengan ketidakpercayaan, tetapi dia sangat senang secara internal. Hilangnya Balai Setan Surgawi adalah hasil terbaik baginya. Di sisi lain, tetua berwajah iblis memiliki ekspresi masam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dewa Ruang Waktu telah campur tangan dan Balai Setan Surgawi telah menghilang. Dalam pandangannya, Balai Setan Surgawi pasti dihancurkan sampai hanya ampas yang tersisa. Sesepuh, saya memiliki masalah lain yang harus diperhatikan dan harus mengucapkan selamat tinggal. Zhao Feng memandang elder berwajah iblis dan mencibir sebelum mengucapkan selamat tinggal. Penatua berwajah iblis telah menerima pukulan mental yang parah dan tidak ingin berdebat dengan Zhao Feng tentang tindakannya di Black Devil Peak. Zhao Feng, jika Anda memiliki kesempatan untuk datang lagi, Black Devil Peak akan memperlakukan Anda dengan sangat ramah. Penatua Tao dengan gembira berkata. Penampilan Zhao Feng telah memberinya berita yang sangat bagus. Kun Yun, ayo pergi. Setelah meninggalkan aula, Zhao Feng berbicara kepada Kun Yun yang cemas dan cemas. Kita dapat pergi. Kun Yun merasa agak sulit untuk percaya bahwa dia akhirnya bisa melarikan diri dari puncak iblis hitam. Kultivasi Kun Yun terlalu rendah, jadi demi menghemat waktu, Zhao Feng menempatkannya di dimensi internal jubah ruang waktu. Bahkan jika Kun Yun memiliki desain pada jubah ruang waktu, dia terlalu lemah untuk menindaklanjutinya, jadi Zhao Feng tidak peduli. Begitu Zhao Feng meninggalkan Black Devil Peak, dia segera berbalik. Kalian berdua tidak bisa dibiarkan kabur. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan mulai mencari Black Devil Peak. Dia dengan cepat menemukan True God Cloudbreaker dan Tuan Muda Hai. Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk secara diam-diam meninggalkan bekas di tubuh mereka. Seseorang harus menyadari bahwa niat jiwa Zhao Feng telah mencapai puncak peringkat 8, jadi keduanya gagal memperhatikan sesuatu yang aneh. Setelah melakukan ini, Zhao Feng bersiap untuk pergi, tetapi mata spiritual Lordnya tiba-tiba merasakan bahwa dua dewa kuno mendekati puncak iblis hitam, dan target mereka rupanya adalah dia. Itu dia, seorang pria parubaya tinggi dan berotot, wajahnya agak pucat, menatap Zhao Feng di dekatnya. Dia adalah Zhao Feng yang dicari Tuan Wu Heng? Individu lainnya, seorang wanita montok berpakaian hijau muda, dengan hati-hati memeriksa Zhao Feng. Bab 1353 Balai Dewa Raksasa. Seperti yang diharapkan Zhao Feng, kedua dewa kuno itu mulai mendekatinya. Kedua sisi saling menatap, pria besar dan wanita montok dengan hati-hati memeriksa Zhao Feng. Untuk tugas terhormat apa kalian berdua datang? Zhao Feng langsung ke pokok permasalahan. Keduanya sepertinya tidak terlalu mengenalnya, tapi dia adalah orang yang mereka cari. Ini membuat Zhao Feng sangat bingung. Tuan yang baik adalah Zhao Feng? Pria berotot itu bertanya. Ya, Zhao Feng menegaskan. Mereka berdua tahu namanya tapi tidak mengenalinya. Ini mungkin berarti mereka bukan dari zona Ziling atau zona Antian. Segel dewa kuno harus menjadi milikmu. Serahkan pada kami, kata pria berotot itu. Pada saat yang sama, tekanan garis darah yang mengguncang surga keluar dari tubuhnya. Bahkan Zhao Feng tidak memperkirakan perkembangan ini, dan tubuhnya sedikit gemetar. Sungguh garis keturunan kuno yang kuat. Zhao Feng terkejut. Garis keturunan kuno pria ini pasti peringkatnya sangat tinggi. Zhao Feng tidak dapat menentukan dari ciri-ciri eksternal pria itu yang merupakan garis keturunan. Namun, untuk beberapa alasan, Zhao Feng menemukan garis keturunan ini sangat akrab, seolah-olah dia pernah bertemu sebelumnya. Benda itu milikku. Wajah Zhao Feng menjadi dingin saat dia memancarkan aura tenang dan tenangnya sendiri. Sampai sekarang, hanya Dewa Langit Hitam kuno yang tahu nama segel Dewa kuno, dan dia terobsesi untuk mencoba mendapatkannya kembali.
Keduanya juga datang untuk mendapatkan segel dewa kuno, yang membuat Zhao Feng berspekulasi bahwa mereka mungkin milik faksi Dewa Langit Hitam kuno. Selain itu, keduanya adalah dewa kuno peringkat 8 dengan garis keturunan yang kuat dan kekuatan abnormal. Tetapi Zhao Feng juga telah mengalami transformasi besar-besaran. Bahkan jika keduanya menyerangnya bersama, dia tidak akan takut. Selain itu, keduanya tidak seperti Dewa Langit Hitam kuno, yang segera menyerang Zhao Feng, jadi Zhao Feng memutuskan untuk tetap memegang tangannya untuk saat ini. Tetapi jika mereka mulai menyerangnya, dia tidak akan sopan. Zhao Feng memancarkan energi yang tidak sedikit lebih lemah dari pria berotot itu. Ini karena dia mengembangkan teknik asal Chaos Heaven Void dan telah memahami berbagai jenis energi inten. Itu juga karena Zhao Feng secara pribadi telah menyaksikan kekuatan ilahi dari dewa-dewa setengah langkah, dewa-dewa, dan dewa. Hati Zhao Feng telah diasah dan pikirannya melebar. Dia sekarang tidak takut dan mampu maju dengan berani. Aura dan sikap Zhao Feng mengejutkan pasangan itu. Orang ini tidak sederhana. Pria berotot itu diam-diam mencatat. Dia terluka saat ini, jadi dalam duel, dia mungkin tidak bisa menang. Saya menyarankan Anda untuk mengembalikannya kepada kami. Artefak ilahi ini tidak berguna bagimu dan bahkan mungkin membawa bencana mematikan di kepalamu. Selain itu, jika Anda memiliki permintaan, Anda dapat menyatakannya. Pria berotot itu merilekskan posisinya dan menahan energinya. Mengapa Anda menginginkan segel dewa kuno? Zhao Feng menyuarakan pertanyaannya. Sebenarnya, segel dewa kuno benar-benar tidak berguna bagi Zhao Feng. Selain itu, faksi Dewa Langit Hitam kuno menginginkan segel dewa kuno. Di masa lalu, dalam situasi ini, Zhao Feng mungkin akan menyerahkannya dengan imbalan keuntungan lain. Tapi sekarang Zhao Feng telah memasuki perlombaan spiritual dan mencapai tingkat dewa kuno peringkat 8, tidak banyak yang dia takuti. Dengan demikian, Zhao Feng mendapati dirinya lebih tertarik pada rahasia segel dewa kuno. Ini, pria berotot itu agak ragu-ragu. Dia tahu sedikit tentang segel dewa kuno, tetapi dia tidak pernah bisa memberikan informasi ini kepada orang luar. Cukup, Zhao Feng, ikut kami ke Giant God Hall. Anda bisa membuat keputusan begitu Anda sampai di sana. Pada saat ini, wanita yang berseri-seri dan montok itu akhirnya berbicara. Jika aku pergi bersamamu ke Giant God Hall, aku harus melakukan semua yang kau minta dariku. Zhao Feng mencibir. Dia belum pernah mendengar tentang Giant God Hall, tapi setidaknya itu adalah faksi bintang 4 puncak. Zhao Feng masuk sendirian terlalu berbahaya. Saya datang atas perintah Tuan Wu Heng untuk mengundang Anda ke sana. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang hidup Anda jika Anda pergi ke Giant God Hall. Ekspresi wanita montok itu berubah serius. Tuan Wu Heng, Zhao Feng berseru kaget. Nama ini tentu saja membuatnya teringat pada Xin Wu Heng. Zhao Feng tahu bahwa kemunculan mayat dewa di zona benua terkait erat dengan Xin Wu Heng. Dan pada tingkat tertentu, dapat dikatakan bahwa Zhao Feng memperoleh segel dewa kuno dari Xin Wu Heng. Pada saat ini, wanita montok mengeluarkan token giok persegi, yang segera mulai bersinar dengan cahaya putih. Cahaya ini memadat menjadi layar tembus cahaya, dan sosok besar dan perkasa secara bertahap muncul di layar. Meskipun sikapnya agak berubah, penampilannya masih sangat mirip dengan Xin Wu Heng yang pernah baru Zhao Feng. Zhao Feng, jika kamu mau, datang dan kunjungi Giant God Hall. Xin Wu Heng di layar tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, lalu layar itu lenyap. Meskipun hanya ini yang dia katakan, Zhao Feng dapat merasakan bahwa Xin Wu Heng ingin mengatakan lebih banyak, tetapi tidak nyaman baginya untuk melakukannya. Pada saat ini, Zhao Feng sekali lagi menilai pasangan itu. Keduanya mungkin milik Giant God Hall, tetapi sikap mereka terhadap Zhao Feng agak berbeda satu sama lain. Wanita montok itu datang atas perintah Xin Wu Heng, tetapi dia tidak tahu bagaimana situasinya dengan pria itu. Keduanya memiliki sikap yang berbeda, tetapi keduanya ada di sini untuk segel dewa kuno. Jika saya tidak pergi, mereka akan terus mengganggu saya. Selain itu, mereka tampaknya memiliki hubungan dengan Xin Wu Heng. Setelah memikirkan semuanya, Zhao Feng memutuskan untuk pergi ke Giant God Hall. Bagaimanapun, sebelum meninggalkan zona benua, Xin Wu Heng telah memberinya kristal dewa petir kesengsaraan yang sangat berharga dan juga menawarkan Zhao Feng petunjuk untuk menemukan keberadaan Liu Qinxin. Singkatnya, Xin Wu Heng memperlakukan Zhao Feng dengan baik. Selain itu, untuk melihat seorang kenalan dari zona benua di alam dewa desolet kuno adalah masalah yang layak untuk membahagiakan.
Baik, aku akan pergi denganmu. Zhao Feng setuju. Kalau begitu, ayo kita berangkat segera. Wanita montok itu tersenyum tipis. Tolong tunggu sebentar, aku punya masalah lain yang harus diperhatikan. Zhao Feng melirik Black Devil Peak dan berkata, apa yang kamu rencanakan? Kami hanya bisa membawamu ke Giant God Hall, tidak ada orang lain. Pria berotot itu meringis. Dia percaya bahwa Zhao Feng adalah anggota Black Devil Peak dan, khawatir akan keselamatannya sendiri, berencana untuk membawa beberapa teman bersamanya. Tidak, biarkan aku membunuh 2 orang dulu. Zhao Feng tiba-tiba terkekeh, menyebabkan mereka berdua menggigil. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng dan sepasang dewa kuno kemudian meninggalkan puncak iblis hitam. Di dalam Black Devil Peak, mereka meninggalkan. Elder Tao dengan lembut bergumam. 3 dewa kuno yang mengadakan pertemuan di perimeter Black Devil Peak secara alami mendapatkan perhatian dari sesepuh. Untungnya, ketiga dewa kuno ini rupanya memiliki urusan lain dan pergi setelah bertukar beberapa kata, memungkinkan anggota eselon atas dari puncak iblis hitam bernapas dengan mudah. Energi garis keturunan dewa kuno barusan tampaknya berasal dari ras dewa raksasa, kata seorang tetua berambut putih. Ras dewa raksasa? Bukankah mereka punah? Elder Tao bertanya dengan kaget. Tidak mudah untuk memusnahkan ras, terutama yang sekuat itu. Setelah mendapatkan jarak tertentu dari Black Devil Peak, ketiga dewa kuno menyembunyikan diri di lembah yang suram. Orang yang ingin kamu bunuh harus menjadi anggota Black Devil Peak. Tapi apa tujuan bersembunyi di sini? Pria berotot itu bertanya. Zhao Feng tidak menjawab, tetapi mata kirinya mulai berdenyut dengan energi jiwa yang kuat. Sesaat kemudian, dia bisa secara samar-samar merasakan melalui tanda yang dia tempatkan pada tubuh True God Cloudbreaker seperti apa lingkungannya saat ini. Sungguh energi jiwa yang kuat? Pria berotot itu agak terkejut. Kultivasi Zhao Feng jelas lebih lemah dari mereka, tapi niat jiwanya jauh lebih kuat. Dipasangkan dengan garis keturunan mata misteriusnya, dia mungkin seorang pejuang yang tangguh. Pada saat ini, kucing pencuri kecil itu melompat keluar dari dimensi interspesial dan ke bahu Zhao Feng. Benar-benar kucing yang unik, wanita montok itu segera menatap kucing kecil pencuri itu. Penampilan luar kucing kecil pencuri sangat berbeda dari kucing biasa. Tubuhnya sehat dan proporsional, memberikan kesan bahwa tubuhnya berbentuk sempurna. Sementara itu, telinga dan ekornya yang ramping membuatnya tampak seperti roh. Yang paling tidak biasa dari semuanya adalah berbagai rune perak yang rumit dan karakter pada tubuh kucing pencuri kecil itu, yang tidak dapat dipahami oleh orang normal. Kucing pencuri kecil itu dengan waspada menatap kedua anggota Giant God Hall. Sesaat kemudian, energi jiwa yang berasal dari tubuh Zhao Feng tiba-tiba menghilang seolah-olah dia telah mati. Hanya kucing kecil pencuri yang mengerti bahwa penglihatan Zhao Feng sekarang sangat jauh. Di kediaman True God Cloudbreaker. Sekarang saya adalah murid inti, perlakuannya benar-benar berbeda. Pil 7 esensi darah reinkarnasi ini dapat membantu saya menstabilkan kultivasi dan meningkatkan vitalitas saya. True God Cloudbreaker mengonsumsi pil merah bening di tangannya. Tetapi pada saat ini, mata perak yang melamun seukuran kepalan muncul di atas kepalanya, melayang di udara. Tiba-tiba, sinar cahaya biru es melesat darinya. Suara mendesing, suara mendesing. Sinar biru cahaya ini menembus jiwa True God Cloudbreaker, segera membekukan proses berpikirnya. Sesaat kemudian, itu memusnahkan jiwanya. Setelah melakukan ini, mata perak yang melamun itu lenyap. Zhao Feng menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh True God Cloudbreaker, dan dia melakukannya dengan sangat sembunyi-sembunyi, memastikan bahwa dia tidak akan ditemukan. Membunuh dewa sejati Cloudbreaker sangat sederhana, tetapi jika saya mencoba untuk langsung membunuh Tuan Muda Hai, saya mungkin ketahuan. Namun, dia harusnya sedang berkultivasi. Di rumah lain, Tuan Muda Hai sedang mencoba memahami teknik garis keturunan mata bintang tingkat sangat tinggi. Matanya berbinar dengan cahaya redup, jelas di tengah-tengah simulasi teknik garis keturunan ini. Namun, wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Kultivasi dari teknik garis keturunan ini mungkin tidak berjalan mulus, dan dia mengalami beberapa kesulitan. Mata perak melamun muncul di belakangnya. Tuan Muda Hai biasanya menyadarinya, tetapi dia sedang mengembangkan teknik garis keturunan, dan pikirannya sangat gelisah. Mata iblis jiwa api, energi ilusion panas yang membakar turun. Dalam sekejap, wajah Tuan Muda Hai menjadi buas dan mengerikan, dan tetesan darah mulai merembes dari matanya.
Mata perak yang melamun kemudian menghilang. Di sebuah gua, kilau perak yang indah muncul di mata kiri abu-abu Zhao Feng. Apa yang sedang terjadi? Pria berotot itu sangat bingung saat mengamati kondisi Zhao Feng. Dia mahir dalam Soul Dao dan dapat membuat jiwanya meninggalkan tubuhnya. Mata wanita montok itu bersinar dengan cahaya yang aneh. "Kita bisa pergi sekarang," kata Zhao Feng. Meskipun dia tidak memberi tuan muda Hai pukulan langsung yang mematikan, Zhao Feng telah menggunakan teknik garis keturunan mata-mata ilusi yang paling berbahaya. Mata iblis jiwa api adalah teknik ilusi ofensif dan membingungkan. Zhao Feng juga menyatu dalam energi yang dapat mencari dan menyerang kelemahan dalam pikiran seseorang. Dalam kasus terbaik, diserang oleh teknik garis keturunan mata ini saat berkultivasi akan menyebabkan seseorang diganggu oleh iblis jantung selama sisa hidup mereka dan selamanya tidak mampu untuk maju lebih jauh dalam kultivasi. Dalam kasus terburuk, jiwa akan dimusnahkan. Pria berotot dan wanita montok itu menatap tajam ke arah Zhao Feng. Zhao Feng telah mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa dia perlu membunuh 2 orang dari puncak iblis hitam sebelum pergi. Sekarang dia mengatakan mereka bisa pergi, bukankah itu berarti dia sudah membunuh keduanya? Meskipun agak sulit dipercaya, masalah ini menyebabkan pasangan itu menganggap Zhao Feng dengan hati-hati. Tidak lama setelah ketiganya pergi, berita datang dari puncak iblis hitam bahwa, sementara Tuan Muda Hai sedang berkultivasi, jiwanya meledak, mengakibatkan kematiannya. Bab 1354 Perlombaan Jiwa Kuno. Sebuah kapal terbang kecil dengan penampilan kuno dan sederhana terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi di seluruh dunia. Ini adalah alat terbang yang digunakan oleh pasangan dari Giant God Hall. Itu bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan puncak peringkat 7 dan sangat tangguh dan ulet, membuatnya sangat mahal. Giant God Hall berada di zona Cixing, yang dipisahkan dari zona Antian oleh zona Yangling. Untuk jarak yang begitu jauh, yang terbaik adalah menggunakan alat terbang. Dalam perjalanannya, Zhao Feng mengetahui bahwa pria berotot itu disebut Dewa Kuno Gunung Sundermoon sedangkan wanita montok disebut Dewa Kuno Steel Moon. Keduanya adalah anggota Giant God Hall dan memiliki garis keturunan dari ras Dewa Raksasa. Perlombaan ini menduduki peringkat ke-15 di antara 10.000 ras kuno. Zhao Feng secara mental cukup terkejut. Dikabarkan bahwa ketika garis keturunan ras Dewa Raksasa diaktifkan, tubuh mereka akan menjadi sangat besar, mampu menjatuhkan pegunungan dan membalikkan lautan hanya dengan satu serangan. Dia mulai berpikir bahwa dia telah meremehkan orang-orang ini. Perlombaan peringkat 15 tidak bisa sesederhana yang terlihat di permukaan. Sebenarnya, situasinya tidak seperti yang dibayangkan Tuan Muda Zhao. Meskipun ras Dewa Raksasa kuat, garis keturunannya agak unik. Dewa Kuno Steel Moon, yang lebih antusias dari pasangan itu, mulai menjelaskan. Setiap garis keturunan dari 10.000 ras kuno memiliki ciri-ciri uniknya sendiri. Garis keturunan ras Dewa Raksasa sangat kuat, tetapi memiliki kekurangan yang tidak dimiliki oleh garis keturunan lainnya. Dalam hal ini, kemungkinan mewarisi garis keturunan agak rendah, dan garis keturunan itu sangat tipis dan sulit untuk diperbaiki. Misalnya, meskipun Dewa Kuno Steel Moon dan Dewa Kuno Gunung Sundermoon sama-sama anggota ras Dewa Raksasa, garis keturunan mereka sangat tipis, membuat mereka tidak layak disebut anggota sejati ras Dewa Raksasa. Untuk alasan ini, meskipun ras Dewa Raksasa berada di peringkat ke-15, dalam hal kekuatan, mereka setara dengan ras jiwa kuno peringkat ke-26. Tapi Tuan Wu Heng memiliki salah satu garis keturunan paling tebal di semua ras Dewa Raksasa. Jika dia diberi waktu, wajah Dewa Kuno Steel Moon bersinar dengan hormat. Zhao Feng mengangguk. Dia tidak memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang setiap ras di 10.000 ras kuno. Dari kata-kata Dewa Kuno Steel Moon, dia mengerti bahwa, meskipun garis keturunan ras Dewa Raksasa kuat, tidak banyak orang yang bersamanya, dan bahkan lebih sedikit lagi dengan garis keturunan yang tebal. Sepertinya latar belakang Xin Wu Heng tidak biasa. Zhao Feng jatuh ke dalam suasana hati yang termenung. Dia yakin, ketika pertama kali bertemu Xin Wu Heng, dia tidak memiliki garis keturunan apapun. Tetapi ketika dia mengingat mayat Dewa Ras Dewa Raksasa di zona benua, dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Mungkin mayat dewa itu milik inkarnasi Xin Wu Heng sebelumnya. Setelah bereinkarnasi, Xin Wu Heng pergi ke mayat ras Dewa Raksasa dan memperoleh ingatan dari kehidupan masa lalunya bersama dengan garis keturunan. Mayat Dewa Ras Dewa Raksasa itu tidak diragukan lagi mengandung kekuatan besar.
Hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa Xin Wuheng memiliki garis keturunan dari ras dewa raksasa dan bahkan secara langsung dijadikan master balai aula dewa raksasa. Tapi ini hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Misalnya, jika inkarnasi masa lalu Xin Wuheng begitu kuat, mengapa dia jatuh dan mati di zona benua? Selain itu, mengapa balai jiwa kuno menginginkan segel dewa kuno? Dan mengapa balai dewa raksasa Xin Wuheng juga menginginkan segel dewa kuno? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin adalah rahasia balai dewa raksasa, jadi Zhao Feng tidak membongkar. Apa yang terjadi dengan lukamu? Zhao Feng memandang Gunung Sundermaun dewa kuno. Zhao Feng sebelumnya menyadari bahwa jiwanya terluka. Ketika kami datang untuk menemukanmu, ras jiwa kuno. Dewa kuno Sundermaun mulai menjelaskan, ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya. Pada saat ini, kapal terbang kecil yang mereka tumpangi tiba-tiba mulai bergetar. Itu pasti kelompok Dewa Kuno Nethertooth. Dewa Kuno Gunung Sundermaun tiba-tiba meringis sementara Dewa Kuno Steel Moon menjadi kuburan. Zhao Feng mengaktifkan kemampuan tembus mata kirinya. Dia melihat bahwa 3 orang telah mengepung perahu terbang dan menyerangnya, senyum samar dan percaya diri di wajah mereka. Ketiganya adalah Dewa Kuno peringkat 8, dan mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan rambut putih. Ini adalah Dewa Kuno Nethertooth yang disebutkan Dewa Kuno Gunung Sundermaun, puncak peringkat 8. Dia ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita. Ketiganya memiliki sifat yang sama, tubuh yang suram dan tembus cahaya. Mereka yang ada di balai dewa raksasa, dengan patuh keluar dan terima kematianmu, kata pria parubaya berambut pendek sambil tertawa jahat. Perlombaan jiwa kuno, Zhao Feng menentukan dari penampilan luar orang-orang ini ras mereka. Dikombinasikan dengan informasi yang telah dia pelajari, Zhao Feng dengan cepat menentukan bahwa orang-orang ini berasal dari balai jiwa kuno. Bagaimana mereka tahu di mana kita? Sudah selesai. Dewa kuno Steel Moon menjadi khawatir. Saya cedera parah, dan mereka memiliki peringkat 8 puncak. Kami bukan tandingan mereka. Dewa kuno Sundermaun dengan marah berkata, Tuan Muda Zhao bersama kami. Kita bertiga bersama-sama harusnya bisa melakukan perlawanan. Dewa kuno Steel Moon memandang ke arah Zhao Feng. Berdasarkan pertemuan pertama mereka, dia merasakan bahwa Zhao Feng tidak lemah. Meskipun saudara Zhao baru saja masuk ke peringkat 8, dia memiliki kekuatan yang tidak biasa. Namun, saudara Zhao, Anda tidak ahli dalam Soul Dao, sedangkan ras jiwa kuno adalah ras kuno yang berspesialisasi dalam Soul Dao. Dewa kuno Gunung Sundermaun memandang Zhao Feng dan sedikit menggelengkan kepalanya. Meskipun mata Zhao Feng misterius, karena itu bukan salah satu dari 8 mata Dewa Agung, itu tidak akan berguna di sini. Ras jiwa kuno adalah ras yang secara khusus membudidayakan Soul Dao. Tidak mungkin Zhao Feng bisa menjadi tandingan bagi mereka, dan dia bahkan mungkin akan dikendalikan oleh mereka. Bersembunyi di sini bukanlah solusi, jawab Zhao Feng datar. Kapal terbang memiliki kemampuan pertahanan yang mengesankan, tetapi tidak bisa menghentikan serangan 3 dewa kuno peringkat 8. Ketiganya menyingkirkan kapal terbang itu, segera menampakkan diri. Orang lain, Anda pasti Zhao Feng, orang dengan segel dewa kuno. Pria parubaya itu menatap Zhao Feng dengan gembira. Aku tidak berpikir bahwa membiarkanmu hidup akan membuat kami menangkap ikan besar. Wanita menyihir di sebelahnya memberikan senyum menawan. Apa, Anda membiarkan kami pergi? Mata dewa kuno Steel Moon mengendur. Bagaimana lagi kalian berdua bisa lolos dari kami? Dewa kuno Nethertooth mengejek. Ketika Dewa kuno Steel Moon dan Dewa kuno Gunung Sundermaun mengetahui hal ini, mata mereka redup. Kamu mungkin tahu surga hitam Dewa kuno, Zhao Feng tiba-tiba berkata. HMPH, orang tua itu, dia meminta izin untuk menangkapmu tapi kembali dengan tangan kosong. Betapa tidak tahu malu, kata pria berambut pendek itu dengan dingin. Karena itu masalahnya, aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Zhao Feng dengan dingin berkata, niat membunuh yang sedingin es muncul dari tubuhnya. Saat itu, Dewa Kuno Langit Hitam bergabung dengan Naga Malam Dewa Kuno untuk mengejar Zhao Feng, memaksanya ke dalam kesulitan. Kemudian, Zhao Feng membunuh Naga Malam Dewa Kuno tetapi membiarkan Dewa Langit Hitam Kuno melarikan diri. Tetapi karena faksi Dewa Langit Hitam Kuno masih mengirim orang untuk menemukannya, dia secara alami tidak lagi bersikap sopan. Zhao Feng, Dewa Kuno Steel Moon menatap dengan kaget pada Zhao Feng. Apakah Zhao Feng tidak memahami situasinya? Mereka jelas merupakan pihak yang lebih lemah. Haha, lebih baik jika kamu tidak pergi dengan mudah,
atau kamu tidak akan bisa mati tanpa penyesalan." Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Obrolan yang cukup membunuh mereka semua. Dewa kuno Nethertooth dengan tidak sabar memerintahkan, "Bertarung sampai mati." Dewa kuno Steelmoon mengepalkan gigi peraknya dan melepaskan tekanan kuat dari garis keturunan kunonya. Suara mendesing. Pria parubaya berambut pendek menembak ke arah sisi Zhao Feng sebagai siluet hitam. "Heh, anak nakal, sebaiknya kau tidak bersikap lunak padaku." Pria itu tertawa cekikikan. Dia bisa melihat bahwa Zhao Feng baru saja masuk ke peringkat 8, dan garis keturunannya sangat lemah. Dia tidak perlu khawatir. Tinju ilahi asal Chaos. Zhao Feng mengedarkan Chaos Origin Divine Power-nya dan membuat serangan probing. Dia belum pernah berinteraksi dengan ras jiwa kuno sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa setiap ras berperingkat tinggi tidak dapat diremehkan. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Pria parubaya itu tampak terkejut, tapi kemudian dia tersenyum. Tapi itu terlalu lambat. Suara mendesing. Dia berubah menjadi gelombang energi gelap dan menghindari tinju Zhao Feng. "Giliranku sekarang." Pria parubaya muncul kembali dan menembakkan telapak energi hitam. Telapak tangan energi ini memancarkan energi jiwa yang kuat, dan di tengah telapak tangan ada ular bayangan yang seperti hidup yang perlahan menggeliat dan mendesis. Serangan jiwa. Mata kiri Zhao Feng terfokus saat menganalisis serangan ini. Telapak tangan ini adalah serangan jiwa yang cepat dan kuat. Tubuh Zhao Feng berkedip saat dia menghindari serangan itu. Spasial blink, tapi apa gunanya? Pria parubaya itu sedikit khawatir, tapi dia kemudian tersenyum jahat. Telapak hitam energi yang hilang tiba-tiba berbalik dan sekali lagi mulai terbang menuju Zhao Feng. Benar-benar ada yang aneh tentang itu. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Zhao Feng tidak dapat menganalisis bayangan ular di tengah telapak tangan, jadi dia curiga ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Zhao Feng berulang kali berkedip untuk menghindari telapak tangan. Telapak tangan energi hitam tampaknya memiliki kehidupannya sendiri karena dengan gigih mengejarnya. Yang terpenting, Zhao Feng menyadari bahwa pria parubaya itu tidak benar-benar mengendalikan serangan ini. Zhao Feng, ini adalah teknik khusus dari ras jiwa kuno. Bayangan ular itu adalah soul beast yang bisa mereka kembangkan, setara dengan hewan peliharaan yang dijinakkan oleh Beast Tamer. Pada saat ini, Dewa kuno Steelmoon, yang bertarung dengan Dewa kuno Nethertooth, memperingatkan. "Apakah begitu?" Zhao Feng kaget. Tidak heran jika telapak tangan energi hitam ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan kekuatannya tidak melemah. Itu sebenarnya teknik budidaya unik yang bisa menumbuhkan binatang jiwa. Bagi ras jiwa kuno, binatang jiwa seperti hewan peliharaan, tetapi mereka bahkan lebih mudah dikendalikan dan dapat digabungkan menjadi serangan jiwa. Pada saat ini, kucing kecil pencuri muncul dari dimensi interspesial. Mari kita lihat hewan peliharaan mana yang lebih kuat. Zhao Feng tiba-tiba tertawa. Karena kucing pencuri kecil itu keluar dengan sendirinya, mungkin untuk bermain-main, itu mungkin memiliki cara untuk berurusan dengan teknik ras jiwa kuno. HMPH, bagaimana beberapa kucing liar bisa dibandingkan dengan soul beast saya? Pria parubaya itu mendengus, agak marah. Dia membuat mantra dengan tangannya, dan seluruh tubuhnya mulai berdenyut dengan energi gelap. Di saat yang sama, ular kecil di tengah telapak tangan hitam mulai membesar. Itu terbang keluar dari telapak tangan dan kemudian melahapnya. Ular bayangan itu sekarang seukuran rumah kecil. Mengerikan dan buas, ia menerjang Zhao Feng seolah ingin melahap jiwanya. Kucing kecil pencuri itu segera mengulurkan dua cakar. Tanda perak menyala, dan kemudian seekor kucing perak menerjang keluar. Kucing perak ini berangsur-angsur tumbuh lebih besar hingga bahkan lebih besar dari ular bayangan. Kucing perak itu berlari ke arah ular itu, meninggalkan goresan dalam di tubuhnya saat ia mulai merobek dan mencabiknya. "Itu bagaimana kau tahu seni darah rahasia ras jiwa kuno?" Serangan melahap jiwa pria parubaya itu berteriak ketakutan. Serangan yang digunakan kucing pencuri kecil tadi adalah seni rahasia tingkat tinggi dari ras jiwa kuno. Saat digunakan, itu bisa untuk sementara memadatkan soul beast yang akan dengan gila-gilaan melahap soul beast lawan. "Tidak, Shadow Snake-ku." Ketika pria parubaya akhirnya bereaksi, soul beast-nya sudah diambang kehancuran. "Kamu akan mati sebelum itu." Suara sedingin es tiba-tiba bergema di sisi pria parubaya itu. "Oh tidak," pria itu segera memucat. Tribulation Lightning Eye Flame. Saat Zhao Feng selesai berbicara, Tribulation Lightning Flame menyalakan jiwa pria itu.
Gemeretak listrik yang memancarkan kekuatan destruktif yang menakjubkan mendatangkan malapetaka ke seluruh tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Dewa kuno Nethertooth memperhatikan sesuatu yang aneh sedang terjadi dan segera menjangkau dengan sens ilahi, yang di atasnya dia memucat. Zhao Feng lebih unggul. Dewa kuno Gunung Sundermaun berseru kaget ketika dia melihat bagaimana Zhao Feng bernasib. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi ahli ras jiwa kuno telah dikalahkan oleh Zhao Feng. Bab 1355 mendorong kembali. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi Dewa kuno Steel Moon sudah di belakang kaki, dipaksa ke posisi yang sepenuhnya defensif dalam pertarungannya melawan Dewa kuno Nethertooth. Di sisi lain, Dewa kuno Gunung Sundermaun sudah terluka, jadi dia secara alami bukan tandingan wanita ras jiwa kuno. Tetapi situasi di pihak Zhao Feng sama sekali tidak terduga. Pria parubaya itu berteriak saat Tribulation Lightning Eye Flame menghancurkan jiwanya. Di dekatnya, Soul Beast-nya juga ditahan karena dimakan oleh teknik kucing pencuri kecil itu. Seperti yang diharapkan dari ras kuno yang berspesialisasi dalam Soul Dao, jiwanya lebih kuat dari biasanya. Zhao Feng menyadari bahwa, bahkan setelah mengambil api mata petir kesengsaraan, pria parubaya itu masih belum mati. Ciri khusus ras Soul Dao adalah bahwa kekuatan garis keturunan mereka tercermin dalam jiwa mereka. Jiwa pria parubaya agak mirip dengan tubuh jiwa petir Zhao Feng, sangat solid dan tidak mudah dimusnahkan. Untuk alasan ini, metode penjara biasanya digunakan untuk ras semacam ini sehingga bisa perlahan-lahan dipakai. Bocah, jangan berpikir aku tidak bisa membunuhmu. Pria parubaya pulih dari Tribulation Lightning Eye Flame, jiwanya yang gelap dan tembus cahaya masih menggeliat. Sebagai anggota ras Soul Dao, dia memiliki kepercayaan diri yang tidak normal dalam menangani serangan jiwa. Namun, serangan jiwa Zhao Feng mengandung energi petir kesengsaraan yang sangat kuat yang memberikan kerusakan parah pada tubuh jiwa purba. Hewan peliharaan Zhao Feng yang mengalahkan binatang jiwa juga membuatnya sangat marah. Serangan jiwamu sangat kuat, tapi tidak bisa membunuhku. Mari saya tunjukkan apa sebenarnya serangan jiwa itu. Tubuh pria parubaya itu menggeliat, berubah menjadi aliran energi gelap yang tak terhitung jumlahnya. Ras jiwa kuno tidak hanya tangguh dalam hal mempertahankan jiwa mereka, mereka juga memiliki banyak jenis serangan jiwa yang hampir mustahil untuk dilawan. Sungguh tidak biasa, seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh jiwa, dan sekarang dia menggunakan tubuh jiwa sebagai sarana untuk menyerang. Zhao Feng memperhatikan lawannya dengan mata tercengang. Pemurnian jiwa laut gelap. Aliran air gelap mengelilingi Zhao Feng, menelannya seperti selubung air hitam. Energi jiwa yang jahat dan jahat dengan cepat menelan Zhao Feng. Orang normal dalam situasi ini akan segera merasakan niat jiwa mereka terpengaruh, dan kekuatan bertarung dan kemampuan melawan mereka akan segera turun. Mati, biarkan aku memakan jiwamu sehingga aku bisa pulih dari lukaku dan menebus hilangnya sadosneku. Tawa menyeramkan datang dari air hitam. Air mulai berputar lebih cepat, dengan cepat menempel pada tubuh Zhao Feng dan menyerang jiwanya. Dia benar-benar menggunakan gerakan itu? Ekspresi Dewa kuno Nethertooth dingin. Jiwa ras jiwa kuno itu unik. Itu mungkin untuk menggunakan seni rahasia yang memanfaatkan jiwa secara ofensif. Pemurnian jiwa laut gelap adalah seni rahasia yang dapat menggunakan jiwa seseorang untuk dengan cepat menghancurkan dan memurnikan jiwa lawan. Setelah berhasil, pengguna akan mendapatkan energi dan ingatan jiwa musuh. Namun, seni ini sangat berisiko. Cedera yang diderita oleh jiwa selama proses tersebut akan diperburuk, dan kegagalan akan menghasilkan serangan balik yang intens. Pria parubaya menggunakan teknik ini karena Soul Beast-nya tertahan, menyebabkan kekuatan bertarungnya turun. Karena itu, dia menggunakan seni rahasia untuk menghabisi Zhao Feng dalam satu pukulan dan memulihkan sebagian martabatnya. HMPH, jiwa kakak senior sangat kuat, jadi dia akan dapat langsung memurnikan jiwa bocah itu. Wanita yang menyihir itu terkikik. Tidak bagus, gerakan itu. Wajah Dewa kuno Steel Moon berubah menjadi serius. Jiwa orang normal jauh lebih rendah dari jiwa ras jiwa kuno. Mereka tidak akan mampu menahan gerakan ini dan hanya bisa menunggu untuk dimurnikan dan dimangsa. Baik dia dan Dewa kuno Gunung Sundermaun berada di belakang kaki, jadi mereka tidak punya waktu untuk membantu Zhao Feng. Tapi Zhao Feng, yang diselimuti air hitam, tetap tidak terganggu. Dia mengaktifkan mata kirinya dan mengamati sekelilingnya. Air hitam di sekitarnya adalah manifestasi dari pria parubaya. Mayoritas terdiri dari jiwanya.
Meskipun mengubah jiwa seseorang menjadi serangan sangatlah berbahaya, itu juga sangat kuat. Semakin kuat tubuh jiwa seseorang, semakin menakutkan serangannya. Mata kiri Zhao Feng mulai menganalisis seni rahasia. Selubung air gelap hampir menutupi tubuh Zhao Feng dan akan mulai memurnikan jiwanya. Apa? Pertama kali Anda melihat seni rahasia jiwa ini dan Anda sudah menyerah? Wajah gelap dan transparan tiba-tiba muncul di depan Zhao Feng dan mulai tertawa. Ini benar-benar pertama kalinya saya melihat seni ini, tapi saya hanya tertarik, itu saja. Zhao Feng tersenyum tipis. Oh tidak, pria parubaya itu segera merasa ada yang tidak beres. Selain itu, tepat ketika serangan jiwanya hendak mencapai tubuh jiwa Zhao Feng, dia tiba-tiba merasakan sensasi mati rasa. Pada saat ini, jiwa ungu tua Zhao Feng tiba-tiba meledak dengan busur listrik putih yang menyilaukan. Kekuatan petir kesengsaraan, pria parubaya itu segera ketakutan. Arus air yang gelap segera mulai menarik diri untuk bersiap mundur. Apa yang sedang terjadi? Mengapa jiwanya memiliki energi Tribulation Lightning? Pria parubaya itu terguncang karena terkejut. Seni rahasia jiwa ofensif didirikan pada prasyarat bahwa jiwa seseorang lebih kuat dari lawannya. Saat kedua Soul Intent berada pada level yang sama, pengguna art akan menjadi orang yang menderita. Selain itu, jiwa Zhao Feng bermutasi, mengandung energi petir kesengsaraan di dalamnya. Penjara ilusi petir air, Zhao Feng menggonggong. Jiwanya segera melepaskan petir jiwa yang membentuk sangkar listrik. Mata kiri Zhao Feng kemudian mengubah petir ini menjadi sangkar petir air yang sangat besar dan tak tertembus. Menarik, dengan sebuah pikiran, penjara ilusi petir air mulai menarik diri di sekitar Zhao Feng. Tidak, pria parubaya itu ketakutan. Tapi penjara air Lightning Illusion mengkhususkan diri dalam penjara, dan dia merasa tidak mungkin untuk melarikan diri. Selain itu, penjara ilusi petir air dikaitkan dengan tubuh jiwa petir Zhao Feng, semakin menyusut penjara, semakin kuat jadinya. Tidak, biarkan aku pergi, pria parubaya itu menjerit ketakutan. Wajah Zhao Feng dingin dan acuh tak acuh, petir jiwa yang kuat dilepaskan oleh tubuh jiwa petirnya beresonansi dengan penjara ilusi petir air. Orang bisa mengatakan bahwa jiwa Zhao Feng adalah bom. Saat penjara ilusi petir air menyusut, jiwa pria parubaya itu semakin dekat ke bom ini. Penjara ilusi petir air segera menyusut menjadi ukuran kecil, dan di ruang yang tersisa, jiwa pria parubaya itu dihancurkan oleh petir yang tak ada habisnya. Lepaskan kakak laki-lakiku. Pada saat ini, wanita yang menyihir itu mendorong gunung-gunung dewa kuno dan menyerang Zhao Feng. Di sisi lain, Dewa Kuno Nethertooth juga bersiap untuk menyerang. Kemana kamu pergi? Dewa Kuno Steel Moon mengepalkan gigi peraknya dan segera mengaktifkan garis keturunan ras Dewa Raksasa. Sesaat kemudian, tubuhnya meledak dengan cahaya putih menyilaukan yang membentang sampai ke cakrawala. Tubuh Dewa Kuno Steel Moon dengan cepat mulai tumbuh dalam cahaya ini, berubah menjadi raksasa setinggi 10.000 kaki. Pada saat ini, semua makhluk hidup dalam radius 10.000 li merasakan tekanan yang sangat besar. Jari Dewa Raksasa, Dewa Kuno Steel Moon mengulurkan satu jari. Jari ini telah mengumpulkan semua energi di tubuh Dewa Kuno Steel Moon dan turun dari langit seperti pilar batu besar, menghancurkan semua di depannya. Dalam menghadapi kekuatan yang sangat besar ini, bahkan Dewa Kuno Nethertooth hanya bisa menghindar. Kekuatan ras Dewa Raksasa benar-benar tidak normal. Zhao Feng berseru. Bahkan Zhao Feng tidak berani terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Dewa Kuno Steel Moon saat ini. Dia malah akan memilih untuk menggunakan serangan jarak jauh atau jiwa mati. Zhao Feng melepaskan semua energi petir kesengsaraan di tubuh jiwa petirnya. Dalam sekejap, jiwa pria parubaya itu tersengat listrik sampai mati. Aku ingin kamu mati. Wajah wanita yang mempesona itu berubah menjadi biadab. Jika kamu sangat ingin melihat kakak laki-lakimu, aku akan mengirimmu untuk menemuinya. Zhao Feng mencibir saat dia mengalihkan mata kirinya ke wanita itu. Seolah merasakan Ai Inten mengunci dirinya, wanita mempesona itu mulai zigzag, membuatnya lebih sulit bagi Zhao Feng untuk menguncinya. Tapi saat ini, dia mendengar meong di telinganya. Tidak baik, kucing. Wanita itu meringis. Dengan kematian pria parubaya, Soul Beast-nya semakin melemah dan dibunuh oleh kucing kecil pencuri. Wanita yang menyihir juga tahu ada sesuatu yang aneh pada kucing ini, jadi dia tidak berani sembarangan menggunakan Soul Beast-nya. Chaos Origin God Suppressing Seal? Zhao Feng mengedarkan Chaos Origin Divine Power-nya, mengumpulkannya menjadi segel sebesar gunung, dan membantingnya.
Penampilan kucing kecil pencuri membuat wanita penyihir itu khawatir, mengakibatkan kekuatan bertarungnya berkurang. Di sisi lain, Dewa Kuno Gunung Sundermound telah bergabung dengan Dewa Kuno Steel Moon dalam pertempuran melawan Dewa Kuno Nethertooth. Situasinya buruk, ekspresi Dewa Kuno Nethertooth suram. Hewan peliharaan Zhao Feng sangat aneh, dan dia sendiri sangat kuat. Dua orang Dewa Kuno yang dibawa Nethertooth bukan tandingan Zhao Feng dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan pada saat ini, dia dihalangi oleh dua ahli ras dewa raksasa. Bahkan jika dia menggunakan kartu trufnya, efeknya tidak akan banyak. Kekalahan wanita yang menyihir itu tidak bisa dihindari. Ketika saatnya tiba, dia akan menghadapi 3 orang dan bahkan mungkin mati. Mundur, mengetahui bahwa semuanya sudah diselesaikan, Dewa Kuno Nethertooth segera mengirim pesan kepada wanita itu. Sesaat kemudian, Dewa Kuno Nethertooth berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melarikan diri. Mau kabur, Zhao Feng memperhatikan bahwa wanita itu juga akan berlari dan segera menggunakan maksud ruang waktu untuk melepaskan telapak tangan menelan surga. Telapak tangan melampaui ruang dan segera muncul kembali di samping wanita yang menyihir itu, tidak menyisakan waktu baginya untuk menghindar. Wanita mempesona itu memuntahkan darah dan langsung melambat. Jangan biarkan dia lari juga. Dewa Kuno Steel Moon bersuka cita saat melihat Zhao Feng mencegat wanita itu dan segera mengulurkan jari. Dewa Kuno Nethertooth sangat kuat dan terampil dalam melarikan diri. Tidak ada gunanya bagi mereka berdua untuk mengejarnya. Tetapi karena Zhao Feng telah menghentikan wanita yang menyihir itu, mereka tidak akan dengan mudah melepaskannya. Mati, Dewa Kuno Sundermound mengaktifkan semua kekuatan garis keturunannya, dan energinya langsung membengkak. Dikelilingi oleh 3 orang, wanita yang menyihir itu dengan cepat dibunuh. Kami benar-benar mendorong mereka kembali, dan bahkan membunuh 2 dari mereka. Setelah pertempuran selesai, Gunung Sundermound Dewa Kuno agak dikalahkan oleh ketidakpercayaan. Ini semua karena Tuan Muda Zhao. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Soul Dao daripada ras jiwa kuno. Dewa Kuno Steel Moon memandang Zhao Feng dan berkata dengan nada ramah. Kemenangan dalam pertempuran ini sepenuhnya karena Zhao Feng dengan cepat menghancurkan 1 orang dan membalikkan keadaan. Dewa Kuno Sundermound dengan sungguh-sungguh memandang Zhao Feng, sepenuhnya mengakui kekuatannya. Kucing kecil pencuri itu segera muncul, menunjukkan bahwa ia lebih tangguh dan berguna daripada tuannya. "Iya, kamu juga sangat tangguh." Dewa Kuno Steel Moon terkikik. Apa yang tampak seperti kematian pasti menjadi situasi di mana 2 anggota ras jiwa kuno terbunuh sementara yang lain melarikan diri. Anggota ras dewa raksasa sangat bahagia. Dewa Kuno Nethertooth telah lolos. Kita harus bergerak secepat mungkin, sebelum balai jiwa kuno dapat mengirim bala bantuan lagi. Dewa Kuno Gunung Sundermound menyarankan. Mereka bertiga sekali lagi memasuki kapal terbang sederhana dan menghilang. 3 tahun kemudian, di daerah pegunungan di zona Cixing, kapal terbang itu berhasil menembus awan. Kami akan segera tiba di Giant God Hall. Dewa Kuno Steel Moon sangat senang. Sejak pertempuran dengan kelompok Dewa Kuno Nethertooth, mereka tidak menemui rintangan atau bahaya apapun dan sekarang hampir kembali ke rumah. Mereka bahkan membawa kembali segel Dewa Kuno. Dengan misi mereka selesai dengan lancar, status mereka di Giant God Hall pasti akan naik.